Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, ketemu lagi di channel saya, di channel Kejar Kampusmu. Mengingat beberapa hari lagi proses pendaftaran SNMPTN akan segera dibuka. Banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum mendaftar SNMPTN ya. Karena untuk saat ini, detik ini, kalian sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa kecuali dua hal dalam melakukan persiapan pendaftaran di SNMPTN. Apa itu dua hal? Yang pertama adalah harus cerdik dan jeli untuk memilih jurusan atau program studi nantinya dan di kampus mana atau di perguruan tinggi mana nanti yang akan dipilih ya. Karena nilainya sudah jadi, indeks sekolah sudah jadi yang bisa kalian lakukan hanya harus jeli memilih jurusan atau program studi agar bisa peluang diterimanya lebih besar. Yang kedua dilakukan hanyalah berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, bertawakal dan berdoa agar apa yang kalian pilih nanti bisa diterima. Oke, kali ini saya akan coba untuk mengupas ya, menganalisa kelulusan SNMPTN berdasarkan yang memilih di lintas provinsi. Ya, ini di bagian pertama. Ada 4 kampus yang akan kita bahas saat ini, yaitu UI, Unpad, Undip, dan Unair. Saya ambil satu-satu dulu mewakili beberapa provinsi yang berbeda. Nanti di kesempatan lain saya juga akan ulas atau akan saya bahas untuk kampus-kampus yang lain. Kenapa ini penting? Kalau kita lihat peraturan SNMPTN terbaru di 2021 yang sudah dikeluarkan oleh LTMPT, ini ada hal menarik yang perlu kita cermati. Nah, ini ada di poin ini ya, di pilihan program studi di poin nomor 2 ya. Oke, poin nomor 2. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK atau asalnya. Ya, jadi kalau memilih 2, itu salah satunya harus, ya, tidak bisa tidak, ini harus berada di provinsi yang sama. Kalau dari Jakarta ya salah satunya harus dari Jakarta, kalau dari Jawa Tengah salah satunya harus dari Jawa Tengah. Beda kalau hanya memilih satu ya. Jika memilih hanya satu program maka dapat memilih PTN dimanapun. Kalau hanya satu program itu bisa memilih PTN dimanapun. Peraturan ini sebenarnya sudah dikerucutkan lagi, lebih dipertegas lagi daripada peraturan pada tahun 2020. Kalau 2020 masih ada kelonggaran ya. Kalau 2020 bisa kita lihat di 2020 itu aturannya hanya seperti ini. Siswa mendaftar dapat memilih paling banyak 2 program studi dalam 1 PTN atau 2 PTN. Di sini tidak ada penekanan bahwa kalau memilih 2, salah satunya harus berada di provinsi asalnya. Tidak ada penekanan. Nah, di 2021 ini lebih ditekankan ke sana. Nah, padahal yang mau kita analisa adalah ya di tahun 2020 yang justru tidak ada penekanan. Kita mau lihat sebesar apa di 2020 itu setiap kampus memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa dari provinsi lain. Ya, itu yang akan kita bahas atau kita bedah. Ya, kalau memang nanti di 2020 kita tahu gambarannya, bisa saja di 2021 malah akan lebih diperketat lagi. Paling tidak kita tahu gambarannya di 2020. UI itu menerima mahasiswa baru dari provinsi lain ada berapa persen, misalkan di Unpad ada berapa persen, Undip ada berapa persen, dan di Unair ada berapa persen misalkan, dan di kampus-kampus lain nanti ada berapa persen. Ya, meskipun ini bukan harga mati, ini hanya sebagai salah satu acuan atau salah satu pertimbangan agar kalian nanti bisa memilih jurusan yang sekiranya kans atau prediksi diterimanya itu akan lebih besar atau lebih tinggi ya. Jadi sekali lagi ini hanya sebuah analisa data. Saya mengumpulkan data dari berbagai sumber pada hasil SNMPTN tahun 2020 dan insya Allah data yang saya dapatkan ini
hampir valid ya, saya katakan hampir valid. Misalkan ada tingkat kesalahannya meskipun ada yang salah, itu insya Allah kurang dari 2% datanya ya. Ini sudah saya kumpulkan dari berbagai sumber, dan insya Allah ini data ini ya 98 atau 99% valid. Oke ya, itu kita akan mulai untuk menganalisa kelulusan di SNMPTN yang lintas provinsi ini. Untuk kampus yang pertama ya, untuk kampus yang pertama kita akan mulai. Jadi kita akan lihat sejauh mana kampus tersebut ini menerima mahasiswa baru dari provinsi lain dan juga dari provinsinya sendiri. Oke, silahkan ikuti terus dan selamat menyaksikan. Oke, yang pertama adalah Universitas Indonesia ya. Pada tahun 2020 di jalur SNMPTN, Universitas Indonesia menerima sekitar 1.102 mahasiswa baru ya. Akan kita lihat bersama-sama persentase berasal dari mana saja mahasiswa yang diterima di Universitas Indonesia pada tahun 2020 melalui jalur SNMPTN. Oke, yang pertama adalah dari DKI Jakarta, dari provinsi asal di mana Universitas Indonesia berada. Itu berjumlah 595, menerima 595 mahasiswa. Kalau kita persentase separuh lebih ya, 53,99% atau hampir 54%. Berarti bisa kita lihat bahwa di sini UI menerima 50% lebih mahasiswanya dari jalur SNMPTN dari provinsi dia berasal. Yang kedua adalah dari Jawa Barat ya. Ini di posisi kedua, mungkin Jawa Barat provinsi yang dekat dengan DKI Jakarta ya. Jadi dia menerima 196 mahasiswa. Kalau kita persentase 17,79%. Oke, berikutnya adalah dari Pulau Sulawesi ya. Ini saya gabung dari Pulau Sulawesi, itu ada 6 provinsi. Ada 6 provinsi ya, itu terdiri dari Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Jadi 6 provinsi saya jadikan satu. Itu yang diterima di UI tahun 2020 di SNMPTN adalah 60 mahasiswa. Kalau kita lihat persentasenya adalah 5,44%. Berikutnya Pulau Sumatera ya. Pulau Sumatera itu ada 10 provinsi ya, ada 10 provinsi, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian ada Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, sama yang terakhir adalah Lampung. Itu saya jadikan satu. Dari Pulau Sumatera, UI menerima mahasiswa sebanyak 54 ya pada tahun 2020 melalui jalur SNMPTN, atau persentasenya sekitar 4,90%. Oke. Berikutnya adalah Provinsi Banten. Ini juga masih dekat dengan DKI Jakarta ya. Dia punya Banten ini yang diterima di UI adalah 52 mahasiswa, atau persentasenya 4,72%. Ya, ini satu provinsi. Kalau yang Sumatera Utara ini adalah 10 provinsi. Kemudian setelah Banten di bawahnya ada Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ini ada 3 provinsi, Bali sendiri sama Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ya. Menerima 39. Jadi UI menerima 39 mahasiswa baru di 2020 jalur SNMPTN. Ini kalau kita persentase 3,54. Oke, berikutnya adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan itu ada 5 provinsi, mulai Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Yang diterima di UI sepulau Kalimantan dari 5 provinsi itu ada 37 mahasiswa ya, atau persentasenya sekitar 3,36%. Berikutnya adalah Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur ini yang masuk di UI ada 32 mahasiswa, ke persentasenya kurang lebih 2,90%.
Di bawahnya Jawa Timur, lanjut lagi, di bawahnya Jawa Timur adalah Jawa Tengah. Beda sedikit ya, ini 22 mahasiswa baru atau sekitar 2% dari total yang diterima di UI. Berikutnya adalah Pulau Papua dan Maluku. Ini ada 4 provinsi, Papua sendiri, kemudian Papua Barat, ada Maluku dan Maluku Utara. Ada 12 yang diterima di UI atau sekitar 1,09%, 1%. Dan yang terakhir adalah dari Provinsi Yogyakarta. Ada 3 mahasiswa yang diterima di UI melalui jalur SNMPTN atau persentasenya sekitar 0,27%. Jadi kalau kita amati bersama ya, ini berarti UI dia masih memberikan kursi bagi calon mahasiswa baru dari luar Provinsi DKI Jakarta ini cukup tinggi ya, 40% lebih ya, sekitar 47, 48, 45, 46% berarti ya. Jadi masih ada peluang besar bagi kalian yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta yang akan mendaftarkan ke Universitas Indonesia. Jadi yang jelas setiap perguruan tinggi negeri saya kira mempunyai proporsi masing-masing bagaimana dia akan menerima mahasiswa baru, karena memang SNMPTN ini hak prerogatifnya diberikan kepada perguruan tinggi masing-masing. Terserah mereka mau memberikan kuota berapa, mereka mau memprioritaskan dari mahasiswa yang dalam satu provinsi, itu mungkin hak dari mereka. Yang jelas ini sebagai gambaran atau mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan bagi kalian jika nanti akan memilih Universitas Indonesia. Oke, berikutnya adalah Universitas Padjadjaran Bandung ya. Ini ada di Provinsi Jawa Barat. Kita akan lihat seberapa besar Universitas Padjadjaran ini menerima mahasiswa baru dari provinsi lain. Oke, pada tahun 2020 kemarin Universitas Padjadjaran ini Unpad menerima 1.389 mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN ya, ada 1.389. Oke, kita akan lihat rinciannya dari mana saja 1.389 itu, ada berapa persen sih yang diambil dari Provinsi Jawa Barat dan provinsi yang lain. Oke, yang pertama dari Provinsi Jawa Barat 1.244 atau hampir 90%. Nah, ini mungkin jadi kabar baik bagi kalian yang domisilinya berasal dari Jawa Barat dan akan mendaftar di Universitas Padjadjaran. Jadi kans atau peluang diterimanya mungkin akan lebih tinggi. Maka kalau kita lihat di sini Unpad lebih memprioritaskan calon mahasiswa yang berasal dari provinsinya, yaitu Jawa Barat. Oke, berikutnya adalah DKI Jakarta. Ini masih dekat dengan Jawa Barat. Dan punya kemarin yang diterima sekitar 5,54% atau 77 mahasiswa. Di urutan ketiga adalah Sumatera, Pulau Sumatera. Ini ada 10 provinsi ya, di Sumatera ini digabung jadi satu. Kalau kita tulis satu-satu setiap provinsi mungkin akan semakin panjang ya. Jadi ini Pulau Sumatera digabung jadi satu, ada 49 atau 3,53%. Berikutnya adalah Provinsi Banten. Ini juga masih dekat dengan Jawa Barat, ada 11 mahasiswa atau 0,79, tidak ada 1% ya. Berikutnya dari Jawa Tengah hanya 3 yang diterima atau 0,22. Dan dari Pulau Kalimantan ada 2 mahasiswa. Dari Papua dan Maluku ada 2. Dari Jawa Timur ada 1. Yogyakarta tidak ada yang diterima, dan Sulawesi juga tidak ada yang diterima. Oke, kalau kita amati memang Universitas Padjadjaran ini memang cenderung lebih mengutamakan calon mahasiswa dari provinsinya, yaitu Jawa Barat. Maka ini juga jadi warning atau peringatan bagi kalian yang berasal dari luar Jawa Barat dan akan mendaftar di Universitas Padjadjaran, maka harus dipikir kembali ya, karena tahun 2020 kemarin hanya 10% kurang lebih kuota dari provinsi di luar Jawa Barat. Ya, kalau memang nilai kalian bisa diandalkan,
indeks kalian tinggi mungkin tidak jadi masalah, tapi kalau pas-pasan mungkin maka akan jadi masalah ya. Bisa saja pertimbangan dari Unpad sama-sama misalkan poin ya, saya bukan sebut nilai rapot tapi poin, misalkan sama-sama poinnya 8 mungkin, satunya dari Jawa Barat satunya tidak, pasti yang diterima dari Jawa Barat. Bahkan dari Jawa Barat misalkan poinnya 7, yang dari luar Jawa Barat poinnya 8, bisa saja yang diterima adalah yang dari Jawa Barat, karena dia punya standar sendiri, mungkin ya lebih memprioritaskan calon mahasiswa dari provinsinya. Oke ya. Jadi yang dari luar Jawa Barat yang mau daftar ke Unpad dipikir kembali ya. Ini kasus di SNMPTN tahun 2020. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah tadi masih 1 ya, Bali dan Nusa Tenggara, maaf masih 1 itu 0 juga. Universitas yang ketiga, kampus yang ketiga ya. Tadi yang pertama itu sudah Universitas Indonesia dari Jakarta, ini dari Jawa Barat Pajajaran. Ini saya ambil satu kampus dari Jawa Tengah, yaitu Universitas Diponegoro Semarang. Kalau tadi yang pertama sudah Universitas Indonesia dari Jakarta, kemudian Pajajaran dari Bandung, dari Jawa Barat 4. Sekarang dari Jawa Tengah yaitu Universitas Diponegoro. Ada berapa sih yang diterima tahun 2020 di Undip Semarang ini? Ada 2064, kurang lebih ada sekitar 2000 mahasiswa yang diterima di Undip Semarang ya. Mungkin kalian sudah bisa tebak bahwa jumlah terbesar pasti berasal dari provinsi yang sama, dari Jawa Tengah ya, pasti ini bisa diprediksi. Akan tetapi sebesar apa persentasenya yang dari Jawa Tengah dan sebesar apa persentase atau space yang diberikan untuk calon mahasiswa yang berasal dari luar provinsinya. Oke, kita lihat untuk Jawa Tengah ada 1275 atau sekitar 61,77 atau sekitar 62%. Nah, ini lumayan tinggi space-nya untuk yang di luar provinsi. Kalau tadi di Pajajaran itu dia hampir 90%, berarti space untuk mahasiswa yang dari luar provinsi hanya 10%, tapi kalau di Undip ini cukup besar, hampir 40% ya, hampir 40% untuk calon mahasiswa yang berasal dari luar Jawa Tengah. 40% itu mungkin kita lihat pertama Pulau Sumatera. Sumatera mengambil jatah 21% sendiri ya, dari 40% itu separuhnya sudah di tahun kemarin dimiliki oleh anak-anak dari Pulau Sumatera. Ada 10 provinsi di sana. Berikutnya adalah Jawa Barat, ada 5,91% atau 122. Kemudian ada Provinsi Banten ada 76 atau 3,68, DKI Jakarta 51 atau 2,47% ya, ini kurang persen. Jawa Timur ada 1,36% atau sekitar 28 mahasiswa. Kalimantan ada 22 atau sekitar 1%. Sulawesi ada 19 atau 0,92%. Bali dan Nusa Tenggara 19. Yogyakarta ini yang agak unik ya, Yogyakarta ini dekat dengan Jawa Tengah, tapi yang diterima sedikit. Ini bukan berarti tidak begitu banyak menerima dari Yogyakarta. Mungkin anak-anak dari Jogja itu banyak yang mengambil atau memilih di Jogja sendiri, jadi tidak banyak yang memilih di Semarang, di Undip Semarang. Berikutnya terakhir adalah Papua dan Maluku ada 4. Jadi kalau kalian analisa dari tabel ini, memang kalau Undip ini berarti tidak begitu besar dia memberikan porsi untuk calon mahasiswa yang dari Provinsi Jawa Tengah ya, berbeda dengan Unpad tadi yang hampir 90%. Jadi masih ada peluang besar untuk kalian yang di luar Jawa Tengah untuk memilih Universitas Diponegoro. Di posisi kedua Pulau Sumatera itu 21%, bukan berarti jatah di Pulau Sumatera 21%, bukan, mungkin saja kebetulan banyak calon mahasiswa dari Pulau Sumatera ini yang mendaftar di Undip dan memiliki kualifikasi yang dibutuhkan oleh Undip,
sehingga banyak calon mahasiswa dari Pulau Sumatera yang diterima. Ya, misalkan dari Papua atau Maluku tahun kemarin diterima 4, bukan berarti memang kursinya dari Papua sedikit, bukan, bisa saja sedikit sekali yang mendaftar di Undip dari Papua dan Maluku ini, dan yang diterima ada 4. Bisa saja mungkin yang mendaftar hanya 4 dan diterima semua juga bisa saja. Ya, jadi ini hanya sekedar untuk analisa dan sebagai salah satu bahan pertimbangan. Oke, yang terakhir adalah kita ambil salah satu kampus dari Jawa Timur, ya. Untuk kali ini kita bedah hanya 4 kampus. Jakarta 1, Jawa Barat 1, Jawa Tengah 1, dan Jawa Timur 1. Nanti di next time, di lain kesempatan, semua kampus akan coba kita bedah, ya, prosentasenya yang lintas provinsi. Nanti agar kalian yang akan mendaftar di kampus tersebut mungkin bisa menjadikan salah satu gambaran atau bahan pertimbangan. Oke, ya. Ya, ini Universitas Airlangga Surabaya. Oke, tahun 2020 yang diterima di SNMPTN itu ada sekitar 1.500-an, ya, 1.491. Ya, ini Universitas Airlangga berada di Provinsi Jawa Timur. Berarti sudah bisa kita tebak bahwa persentase terbesar yang diterima di UNER ini pastilah dari Jawa Timur. Tapi berapa? Kita lihat. Ini dia. Wow, lumayan tinggi, ya. Ini hampir seperti Universitas Pajajaran. Hampir 90% kursinya itu diberikan kepada calon mahasiswa yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Ada sekitar 1.324. Berarti masih tersisa kursi hanya sekitar 10-11% untuk calon mahasiswa yang berasal dari luar Jawa Timur. Kita cek kemana saja itu larinya yang sekitar 10-11% itu. Yang pertama Jawa Tengah ada 2,28%, ada 34, ya, meskipun berdekatan, ya, ini. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara. Bali juga lebih dekat ke Jawa Timur, ya. Banyuwangi dengan Bali itu kan dekat, ya, jadi mungkin Bali punya persentase yang lebih tinggi, ya. Berikutnya adalah Kalimantan, ada 22 mahasiswa atau 1,48%. Kemudian dari Jawa Barat ada 20 mahasiswa atau 1,34%. Kemudian dari Pulau Sumatera ada 19 mahasiswa atau 1,27%. Dari DKI Jakarta ada 18 mahasiswa atau 1,21%. Sulawesi ada 13 atau 0,87. Banten ada 8 atau 0,54. Yogyakarta ada 4 atau 0,27. Terakhir adalah Papua atau Maluku, ya, 4, 0,27. Ya, maaf. Terakhir adalah Papua dan Maluku itu ada 4, 0,27%. Oke, jadi kalau kita amati di sini memang Universitas Airlangga tipenya hampir seperti Pajajaran, ya. Dia lebih memberikan space yang sangat besar kepada calon mahasiswa yang berasal dari provinsinya. Jadi Airlangga ini Jawa Timur. Artinya mungkin arah yang di Airlangga ini berharap bahwa anak-anak dari Jawa Timur itu tidak usah jauh-jauh milihnya, cukup di Jawa Timur saja, yaitu di Airlangga. Begitu juga dari Pajajaran tadi, dia berharap mungkin anak-anak Jawa Barat tidak keluar dari Jawa Barat dan agar kuliah saja di Universitas Pajajaran. Oleh karena itu, saudara kalian yang mungkin dari luar Jawa Timur yang mau mendaftar di Universitas Airlangga harus dipertimbangkan betul, ya, karena memang berdasarkan pengalaman, bukan berarti di 2021 nanti juga sama seperti ini, tidak, ya. Ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan data. Jatah untuk calon mahasiswa yang dari luar Jawa Timur ini cenderung sedikit, ya, ada sekitar 10-11%. Tapi kita tidak tahu nanti di 2021, tapi paling tidak ini sebagai gambaran.
Dan bagi kalian yang dari Jawa Timur yang mau daftar di Airlangga, saya kira punya kans yang lebih besar dibanding kompetitor atau saingan atau lawan calon-calon pendaftar dari luar provinsi Jawa Timur. Oke, saya kira itu dulu bedah daya tampung ya. Ini berdasarkan lintas provinsi. Di lain kesempatan masih banyak yang belum kita ulas. Ada ITB, ada IPB, ada UGM, ada Brawijaya, ITS dan lain sebagainya. Mungkin akan segera saya buatkan videonya agar kamu bisa membantu kalian untuk mengambil keputusan dalam nanti memilih program studi di SNMPTN 2021. Tetap semangat ya. Jadi sekali lagi bahwa yang kalian lakukan ini tinggal dua hal dalam menghadapi SNMPTN. Yang pertama adalah strategi memilih jurusan yang tepat. Ini yang pertama dilakukan, dan yang kedua adalah tawakal atau berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya hanya bisa mendoakan semoga kalian nanti diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.